Dengan Ibu Dian. Umurnya berapa? 23 tahun Ibu Bidan. Oke, ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bidan, saya dan suami saya kan sudah menikah selama 6 bulan. Kami berencana untuk memiliki anak. Kira-kira apa saja ya Bu Bidan yang harus kami persiapkan? Oke, sebelumnya di sini Ibu ingin merencanakan kehamilan berarti ya dari suami. Sebelumnya Ibu datang sendiri atau berdua dengan suami? Kebetulan suami saya lagi kerja, nggak bisa ditinggal, jadi saya datang sendiri Bidan. Oke, nggak apa-apa ya dia sendiri ya. Oke, di sini saya akan melakukan konseling terkait perencanaan kehamilan. Di sini tujuannya supaya Ibu mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang harus dihindari sebelum melaksanakan kehamilan itu sendiri. Jadi saya minta waktunya sekitar 15-20 menit untuk melakukan konseling ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu Bidan. Oke, baik, sebelum kita melakukan konseling, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait PHBS terlebih dahulu ya Bu ya. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuannya untuk mencegah ibu dan suami nanti terhindar dari penyakit yang berasal dari lingkungan sekitar. Tindakan PHBS itu ada cuci tangan. Jadi ibu sebaiknya mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih sebelum melakukan aktivitas dan sudah melakukan aktivitas seperti makan, kemudian memegang benda-benda di sekitar. Tujuannya untuk mematikan virus dan bakteri yang ada di tangan, sehingga saat melakukan aktivitas tangan itu sudah dalam keadaan bersih. Kemudian setelah itu menggunakan masker saat bepergian, itu tujuannya untuk mencegah penyakit yang menular melalui udara seperti batuk pilek. Kemudian kemarin ada COVID-19 ya Bu ya, kemudian ada TBC juga. Nah itu untuk mencegah hal-hal seperti itu. Kemudian melakukan aktivitas fisik, nah seperti bisa olahraga ringan, kemudian senam, berjalan-jalan seperti biasa. Itu tujuannya untuk menghindari penyakit-penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, dan obesitas. Kemudian dapat mencegah terjadinya depresi juga. Setelah itu jika di rumah gunakan air bersih untuk kehidupan sehari-hari seperti memasak, mencuci, apalagi untuk minum. Nah untuk air minum itu sebaiknya direbus terlebih dahulu sampai mendidih ya Bu ya, itu untuk mencegah bakteri-bakteri mati sehingga aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan penyakit seperti itu. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada Ibu. Oke, baik, tidak ada pertanyaan terkait PHBS ya Bu ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait gizi seimbang. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait gizi seimbang. Gizi seimbang di dalam klinik kita ini harus ada 4 macam sumber makanan. Yang pertama ada karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat itu bisa didapatkan dari nasi, kentang, roti, dan tepung-tepungan. Kemudian untuk protein, ini ada protein nabati dan hewani, seperti daging merah, kemudian hati, terus ikan-ikan, telur. Kemudian kalau yang dari tumbuhan itu ada sayur bayam, kemudian tempe tahu, itu juga dapat dikonsumsi. Kemudian lemak, nah sebaiknya lemak itu mengkonsumsi lemak baik seperti dari alpukat, atau misalnya kalau menggoreng itu menggunakan minyak kelapa. Ini lebih sehat daripada menggunakan minyak kelapa sawit. Setelah itu untuk vitaminnya, karena ibu rencananya mau hamil, jadi lebih baik mengkonsumsi makanan yang tinggi dengan asam folat seperti itu Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Untuk makanan asam folat itu apa aja ya Bu? Untuk makanan yang tinggi asam folat itu ada buah-buahan ya Bu ya, saya sebutkan dulu. Ada jeruk, kemudian ada pisang, pepaya, dan juga ada melon yang berwarna oranye, itu tinggi sekali dengan asam folat. Kemudian untuk makanannya itu yang saya sebutkan tadi yang tinggi dengan protein, itu seperti daging merah, kemudian daging ayam, ikan, dan telur, itu tinggi sekali dengan asam folat sehingga bagus untuk rencana kehamilan seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada Bu Bidan. Oke, baik Ibu, jadi tidak ada pertanyaan terkait gizi seimbang ya Bu ya? Oke, saya lanjutkan ke menjaga kesehatan reproduksi. Jadi karena Ibu merencanakan kehamilan, pasti tidak terlepas dari kebersihan reproduksi itu sendiri. Oke, jadi sebaiknya mengganti celana dalam itu 3 kali sehari atau saat terasa lembab, karena bakteri
bakteri dan jamur itu suka di daerah yang lembab. Kalau misalnya di daerah reproduksi itu dapat menyebabkan keputihan dan sulit untuk hamil. Kemudian juga hindari penggunaan sabun vagina yang berbau dan berbusa, gunakan air saja karena dapat membunuh bakteri yang ada di dalam vagina. Gitu. Kemudian kalau membasuh vagina itu juga dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Karena kalau dari belakang ke depan itu bakteri yang ada di dubur itu takutnya masuk ke dalam vagina. Gitu ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Tidak ada, Bu Bidan. Oke, baik Ibu, tidak ada pertanyaan lagi terkait menjaga kesehatan reproduksi ya Bu ya? Iya. Saya kira cukup. Kemudian untuk imunisasi TT, saya ingin tanya, Ibu kan tadi umurnya 23 tahun, berarti kelahiran tahun 2001 ya Bu ya? Iya, betul. Sebelumnya Ibu pernah bertanya kepada bundanya Ibu, apakah dulu imunisasi lengkap waktu balita? Kata bunda saya, imunisasi saya lengkap. Oh lengkap, Iya. oke. Waktu SD dulu pernah disuntik juga? Iya, pernah. Nggak pernah kabur ya? Enggak, saya kan pintar. Oke, oke, bagus sekali. Kemudian untuk sebelum nikah kemarin juga sudah disuntik? Iya, Bu, dan disuntik di bagian kiri ya. Kiri. Oke, berarti setelah saya kaji pertanyaan tadi, ternyata Ibu sudah imunisasi statusnya TT5. Jadi imunisasi TT5 ini perlindungannya sudah 25 tahun atau sudah seumur hidup. Jadi nanti kalau misalnya Ibu sudah hamil, itu tidak perlu suntik lagi karena perlindungannya sudah ada dari imunisasi sebelumnya. Jadi sudah terlindungi seumur hidup gitu. Iya. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah sampai sini belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Oke Bu, tadi terkait imunisasi sudah tidak ada pertanyaan ya Bu ya. Oke, saya lanjutkan ke infeksi menular seksual atau IMS. IMS ini tertularnya tentu saja melalui hubungan seksual yang berisiko seperti bergonta-ganti pasangan, gitu ya Bu ya. Dan macam-macam IMS itu tidak hanya HIV/AIDS saja, itu ada sifilis, ada gonore, ada kondiloma acuminata atau kutil kami. Sebelumnya sudah pernah mendengar penyakit itu? Sudah lebih dari di TikTok. Oh iya, sekali informasinya banyak banget ya. Jadi tentunya IMS ini berdampak atau berpengaruh kepada ibu yang ingin merencanakan kehamilan, baik suami maupun istri. Karena organ reproduksinya terinfeksi, tentu saja akan menghambat pertemuan sel telur dan sel sperma sehingga sulit terjadi pembuahan, dan juga mempengaruhi dari kualitas ovum dan sperma tersebut sehingga sulit untuk terjadi kehamilan seperti itu. Kalau misalnya ibu atau bapak terkena IMS kemudian ibunya hamil nih gitu, itu juga dapat berdampak kepada janin, itu dapat berdampak kepada tuli, kemudian kecacatan fisik, kemudian berat bayi rendah, bahkan sampai dengan kematian. Seperti itu Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu Bidan. Tidak ada ya. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan terkait dengan bahaya dari rokok, alkohol, dan nafsa. Nah, karena kita berfokus kepada rencana kehamilan, nah ini ternyata rokok, alkohol, dan nafsa ini dapat berdampak kepada kesehatan reproduksi kita. Jadi misalnya suami ibu merokok, kemudian dapat menurunkan kualitas dari sperma, sehingga kan kalau misalnya spermanya jelek, kemudian ketemu ovumnya sehat, tentu hasil konseksinya nggak bagus ya Bu ya, dan juga menjadikan kehamilan atau bahkan berkembang namun dapat menimbulkan kecacatan pada bayi, seperti itu Bu. Dan begitu juga pada ibu hamil yang misalnya melakukan merokok, alkohol, atau malah mengkonsumsi narkoba, itu juga dapat berpengaruh pada janinnya, dapat membuat kecacatan, kemudian keguguran, kelainan, dan dapat menimbulkan kematian. Seperti itu Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah sampai sini belum ada, Bu Bidan. Oke, baik. Jadi berdasarkan konseling tadi, berarti kan ada beberapa hal yang harus dilakukan dan ada yang harus dihindari ya Bu ya. Ya. Bisa tolong sebutkan apa saja Ibu? Baik, Bu Bidan. Yang pertama, saya harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua adalah mengkonsumsi gizi yang seimbang seperti makanan tadi yang Bu Bidan sebutkan, kayak karbohidrat dan protein dan lain-lain itu. Habis itu menjaga kebersihan reproduksi saya. Habis itu setiap ada pasangan karena biar tidak terhindar dari penyakit IMS. Habis itu menghindari minuman alkohol, merokok, dan nafsa. Seperti itu Bu Bidan. Oke, bagus sekali ya Bu jawabannya. Oke, saya anggap konseling saya ini
paham. Oke, baik, sesi ini saya akhiri ya Bu ya. Mari kita sama-sama baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini ada leaflet atau brosur yang dapat dibaca di rumah. Jika memang ada pertanyaan, Ibu bisa hubungi kontak yang ada di leaflet ini ya Bu ya, untuk pertanyaan lebih lanjutnya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Bu Bida. Hati-hati di jalan ya. Ya.